adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak yakin semuanya pasti dalam keadaan happy, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bener nggak? Bener ya, pasti ya. Kakak seneng deh kita ada kesempatan yang baik bisa beribadah lagi. Walaupun memang kita masih ketemu via YouTube atau via Zoom seperti minggu lalu. Tapi semoga tidak mengurangi kebahagiaan dan sukacita kita ya adik-adik. Karena Allah itu begitu baik dalam kehidupan kita, maka kita harus selalu mengucap syukur ya adik-adik. Dalam kondisi apapun, dalam bagaimanapun keberadaan kita, Allah turut bekerja untuk memberikan kebaikan bagi kita, bagi kakak, bagi adik-adik, bagi papa mama adik-adik, dan bagi kita semua. Jadi, jangan pernah lupa ya bahwa Allah itu baik. Oke, kita akan mengangkat satu buah pujian yang mengatakan Allah itu baik, yang akan membawa kita untuk masuk di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Allah itu baik. Baik adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Kita akan berdoa. Kakak minta semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mulutnya dikunci. Kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Oke, kakak akan memimpin ibadah kita dan membuka ibadah kita di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dan selalu memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Baik ketika adik-adik sekolah
ataupun ketika bermain, Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik dan juga kepada kami semuanya. Terima kasih karena kebaikan Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam kesempatan beribadah kami pada hari ini, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Tolong Tuhan bagi kakak-kakak yang akan mengambil bagian, bagi kakak yang akan memimpin pujian, ataupun bagi kakak yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi, dan juga bagi adik-adik semua yang mendengarkan, kiranya Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita nggak adik-adik? Wah, kakak yakin deh, semua pasti bersukacita ya, karena hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Oke, kita akan mengangkat satu buah pujian yang mengatakan, mari kita bersukaria. Kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Gimana? Seru ya kita nyanyi sama-sama, kita nari sama-sama di rumah masing-masing. Kakak yakin semuanya tetap semangat, tetap bersukacita pada hari ini karena kita bisa beribadah sama-sama walaupun melalui YouTube ya adik-adik. Oke, kita akan menyanyi satu buah pujian lagi yang mengatakan 5 roti dan 2 ikan yang menceritakan tentang mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus bisa memberikan makan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita dengarkan ya, dan kita nyanyikan pujian ini sama-sama adik-adik. Kita angkat pujian 5 roti dan 2 ikan.
Nah, adik-adik, sudah tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita sangat merasa mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik bagi kita semua ya. Tuhan itu sudah memberikan kita adik-adik papa mama, kemudian kita bisa bernafas setiap hari, kita bisa makan, kita bisa minum, adik-adik bisa sekolah, adik-adik punya teman-teman, punya kakak atau adik. Semua itu hanya karena kebaikan Tuhan ya. Dan kita akan mengangkat satu buah pujian yang mengatakan God is so good, yang menjadi persiapan kita juga sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh, God is so good. Mari adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan beri kesempatan kami lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih pada saat ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati bagi Kak Felis yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati bibir lidah hamba-Mu Tuhan, agar dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami semua yang mendengarkannya beroleh berkat di dalamnya. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya firman-Mu boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik semua, hari ini kita mau dengar cerita mengenai makan besar bersama, di mana di situ diceritakan Yesus memberi makan 5.000 orang. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Kita mau dengar ceritanya. Suatu ketika, zaman itu ketika Yesus masih ada di dunia, dia mendengar berita duka bahwa Yohanes Pembaptis telah meninggal, dan itu sungguh mendukakan hatinya, sehingga akhirnya dia mau menuju ke tempat yang sunyi untuk menenangkan diri. Akhirnya Yesus pergi ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Menuju ke sana, Yesus menggunakan perahu, menggunakan jalur air. Dia menggunakan kapal menuju ke sana melewati danau Tiberias. Yesus menuju Betsaida melalui danau Tiberias. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang banyak berbondong-bondong ingin mengikut kemana Yesus pergi.
mereka tahu Yesus mau pergi ke sana, ke Betsaida. Mereka cepat-cepat lewat jalur darat menyusul Yesus untuk menuju ke Betsaida. Nah, adik-adik semua, akhirnya tibalah Yesus di Betsaida, di mana ketika dia turun dari perahu, dia melihat banyak orang ada di sana, ingin mendengar apa yang Yesus katakan, dan ibalah hatinya melihat orang-orang banyak tersebut. Dan akhirnya Yesus tidak jadi menyendiri untuk menenangkan diri, tetapi dia menemui orang-orang banyak itu untuk menyampaikan firman-Nya dan juga untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, di sana ada sekitar 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak, sudah pasti lebih dari 5.000 orang. Dan ketika tiba waktu sudah malam dan mereka semua kelaparan. Ya, kalau lihat di gambar ini, mereka semua pegang-pegang perutnya karena mereka sudah lapar, karena hari sudah hampir malam. Lalu Yesus bertanya kepada satu orang muridnya yang bernama Filipus. Dia bertanya demikian, "Hei, mau diberi makan apa orang-orang banyak ini?" Nah, Tuhan Yesus bertanya demikian kepada Filipus untuk menguji dia. Ya, karena Tuhan Yesus sebenarnya tahu apa yang akan terjadi kemudian. Lalu Filipus bilang, "Mau kasih makan apa Tuhan? Orang ini begitu banyak, tidak cukup roti untuk memberi mereka makan." Lalu Tuhan Yesus katakan demikian, "Ada berapa makanan yang ada padamu?" Lalu datanglah Andreas menemui Yesus. Dia datang menemui Yesus, lalu dia katakan demikian, "Tuhan, ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan." Si Andreas bilang, "Ada anak kecil di sana yang bawa 5 roti dan 2 ikan." Akhirnya Tuhan Yesus memanggil anak tersebut. Tuhan Yesus panggil, lalu Tuhan Yesus tepuk-tepuk kepalanya. Ya, lihat di gambar ini. Lalu apa yang kira-kira terjadi? Tuhan Yesus mau berbuat sesuatu untuk orang-orang tersebut. Ya, adik-adik semua, akhirnya 5 roti dan 2 ikan ini diminta daripada anak itu. Tetapi anak ini, karena dia tahu Tuhan Yesus ini Tuhan yang sanggup melakukan apapun, dia dengan rela hati memberikan miliknya 5 roti dan 2 ikan. Hari itu mungkin perutnya juga lapar. Malam itu mungkin dia juga ingin makan. Tetapi dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apapun, sehingga anak tersebut menyerahkan 5 roti dan 2 ikan tersebut kepada Yesus, sehingga Yesus bisa melakukan mujizat. Nah, kita belajar dari anak kecil ini. Dia mau mempersembahkan miliknya, satu-satunya yang dia miliki, untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah anak kecil ini menyerahkan miliknya kepada Tuhan? Ya, Yesus melakukan mujizat. Yesus mengambil roti tersebut, dia menegadahkan tangannya ke langit, dan dia memecah roti dan 2 ikan tersebut. Nah, adik-adik semua, roti dan ikan Tuhan Yesus pecahkan. Dia menengadah ke langit, dia mengucapkan berkat. Ya, dia mengucapkan berkat, lalu dia memecah-mecah 5 roti dan 2 ikan seperti gambar ini. Setelah itu apa yang terjadi ketika roti itu dipecah-pecah? Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah semua orang yang ada di sana, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mereka makan sampai kenyang.
mereka makan sampai kenyang. Dan masih ada dannya, ada sisanya 12 keranjang. Wow, luar biasa. 5 buah roti dan 2 buah ikan. Tuhan sanggup melakukan mujizat sehingga 5.000 orang makan dengan kenyang dan sisanya 12 keranjang. Wah, luar biasa. Yesus dapat melakukan mujizat karena anak kecil tadi dengan rela hati mempersembahkan miliknya untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi kalau anak kecil itu tidak mau memberikan miliknya? Dia tidak mau 5 roti dan 2 ikan itu dia persembahkan kepada Yesus. Apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa makan. Tetapi Tuhan tahu bahwa anak kecil ini akan mempersembahkan miliknya untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa anak ini mau mempersembahkan miliknya untuk pekerjaan Tuhan? Karena dia tahu bahwa Yesus sanggup melakukan apapun. Yesus sanggup melakukan hal yang luar biasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat. Oleh sebab itu, dia dengan kerelaan hati menyerahkan 5 roti dan 2 ikannya, makan malamnya hari itu untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik semua, di bulan September ini Bala Keselamatan mengadakan PSSD. Apa itu PSSD? Singkatan dari Persembahan Seminggu Sangkal Diri. Ya, Kakak Felis ulangi. PSSD, Persembahan Seminggu Sangkal Diri. Apa sih Kak Felis yang mau kita lakukan di dalam PSSD ini? Karena kata-katanya adalah persembahan, maka dari itu dalam 1 minggu ini kita mau mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Seminggu berarti 1 minggu 7 hari adik-adik harus melakukan persembahan. Ya, apa itu? Sangkal diri. Adik-adik menyangkal diri, mempersembahkan sebagian dari uang yang kalian miliki, uang jajan yang kalian miliki untuk dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik, Kak Felis punya celengan yang akan Kak Felis pergunakan untuk memasukkan uang selama 1 minggu ini mempersembahkan PSSD. Nah, nanti uangnya bisa dimasukkan di sini setiap hari. Sebagian aja dari uang jajan yang kalian miliki atau uang jajan yang dikasih mama papa kepada kalian setiap hari, sebagian kalian bisa masukkan ke sini. Kalau belum dapat uang jajan, boleh setiap hari minta sama mama papanya untuk memasukkan uang ke sini selama 7 hari. Nah, di sini Kak Felis punya celengan, sudah Kak Felis kasih tulisan PSSD, lalu Kak Felis hias. Nanti uangnya setelah terkumpul selama 7 hari, nanti minggu depan di pertemuan Zoom kita, adik-adik bawa uang persembahannya ini, lalu kita mau persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Setelah uangnya dipersembahkan, lalu diberikan kepada Tuhan, apa yang akan dilakukan melalui uang ini? Uang ini akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagi orang-orang yang gak punya uang untuk makan, bagi orang-orang yang gak punya rumah, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, akan diberkati melalui pemberian kalian. Tidak usah lihat jumlah pemberiannya. Seperti anak kecil tadi, ia cuma kasih 5 roti dan 2 ikan. Tidak mahal, tidak banyak yang dia berikan. Tetapi Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Yang adik-adik berikan di sini tidak perlu luar biasa atau besar. Kecil saja
juga pasti dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang penting adik-adik memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, bahwa adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus akan melakukan hal yang besar melalui PSSD ini. Ya, siapa yang mau bikin celengan ini? Yang mau, kita bikin sama-sama ya. Yuk kita bikin. Adik-adik semua, bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah 2 lembar karton buffalo, lalu kalian membutuhkan gunting, juga lem uhu yang lebih baik, lalu kalian butuh spidol berwarna-warni untuk menghias, dan yang terakhir kalian butuh gelas untuk mencetak. Kita mulai ya, bagaimana membuat prakarya kita pada hari ini. Yang pertama, kalian ambil 1 lembar karton buffalo-nya, pisahkan yang satunya lagi. Lalu kalian ambil gelas dan 1 buah spidol untuk menggambar lingkaran. Buat 2 buah gambar lingkaran ya. Buatnya agak berjauhan karena nanti kita akan gunting menjadi bagian yang sama. Nanti adik lihat sudah ada 2 buah cetakan. Oke, kalau sudah membuat 2 buah lingkaran, kita buat lingkaran di sekitar lingkaran yang tadi kita sudah buat. Tidak terlalu rapi, tidak apa-apa, hanya untuk mudah saja. Seperti ini. Oke, kalau sudah, mulai kita gunting ya di batasan yang luar. Oke, kalau sudah jadi 2 buah lingkaran, kita akan potong kedua sisinya. Seperti begini ya potongnya, kita akan potong melintang di sekitar lingkaran yang dalam dan lingkaran yang luar. Seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah, lipat ke dalam sehingga lingkarannya terbentuk. Oke, kalau sudah, lakukan hal yang sama untuk kedua buah lingkaran tadi. Kalau sudah, berikan sebuah tanda di tengah seperti ini untuk tempat memasukkan uang. Ya, lalu bolongi tengahnya. Seperti ini, sudah jadi bolong tengah. Lalu lipat juga tadi dengan cara yang sama seperti lingkaran yang pertama. Sudah jadi seperti demikian. Oke, kita akan membuat celengannya ya. Ya, sebelum kita tempelkan menjadi celengan, kita akan menghias dulu lembaran yang ini. Kita akan tuliskan di tengah-tengah PSSD ya, dengan hiasan yang seperti kalian inginkan. Apa saja boleh ya, sehingga kalian bisa menciptakan sebuah hiasan yang indah untuk celengan ini.
4 ini untuk atasnya, dan yang tidak bolong untuk bawahnya. Kita beri lem untuk sisi di sebelah sininya ya. Lem sisi sebelah sini supaya dia menempel, agar tertutup sedikit hiasannya tidak apa-apa. Nah, tapi kalian mesti ingat hiasannya bikinnya di tengah-tengah ya, supaya jadinya bagus. Oke, sudah jadi seperti ini punyanya Kak Feli. Tinggal kita tutup atasnya dengan tutup yang sudah ada. Jadi di celengannya ya. Ini caranya kita buka ya. Lalu kita lem. Oke, jadi deh celengannya Kak Felis. Ada PSSD-nya, lalu ada hiasannya. Ya, adik-adik, kalau sudah jadi celengannya, di sini tempat kalian mempersembahkan persembahan seminggu sangkal diri. Nah adik-adik, Kak Felis percaya kalau adik-adik semua memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, pasti Tuhan memberkati dan Tuhan memakai persembahan adik-adik semua untuk kemuliaan namanya. Adik-adik semua, mari kita lipat tangan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah kami belajar firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari anak kecil yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ikan untuk pekerjaan Tuhan, untuk mujizat Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi PSSD. Tuhan, kami mau belajar memberikan persembahan selama seminggu ini. Tuhan, tolong kami agar setiap hari kami dapat memberikan persembahan dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Dan kami percaya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dapat dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan akan mengembalikan berkat-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang tua kami. Tuhan, besertalah bersama dengan kami sepanjang minggu ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa celengan dan persembahan selama 7 hari kalian bawa minggu depan di dalam ibadah Zoom ya, bersama guru-guru sekolah minggu. Nanti kita akan sama-sama mempersembahkan PSSD ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.